Hai teman cerita, ketemu lagi bareng saya Reno Raditya. Kali ini saya berada di Sopeng. Kalau kemarin kita trip 12 jam ya, dari Wajo ke Sinjai. Kalau sekarang ini karena memang ada kunjungan keluarga juga, akhirnya ya saya coba untuk mengekspor sedikit daerah sini. Saya berada di daerah Batu-Batu, Kabupaten Sopeng tepatnya. Dan saya akan mengunjungi rumah adat yang terkenal di daerah sini. Ya kayaknya juga udah banyak yang tahu gitu ya, rumah adat Sulawesi Selatan, rumah panggung. Kita langsung aja ke dalam seperti apa penampakannya. Hayu. Rumah adat Sawomario adalah rumah adat dan juga kawasan wisata budaya yang letaknya berada di Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Mario Riawa, Kampung Awakaluku, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Di kompleks ini terdapat 4 rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama itu rumah adat Bugis, disebut Sawomario, terus rumah adat Makassar, Balak Mario, rumah adat Mandar, Boyang Mario, dan rumah adat Toraja, Tongkonan Mario. Dan kalau misalnya kalian datang ke sini tuh harus menggunakan kain sarung kuning ini, seperti yang kita pakai, baru bisa masuk ke dalam. Nah teman cerita, saat ini saya berada di rumah adat rumah adat Bugis ya. Namanya itu Bola Siratue. Jadi kenapa Bola Siratue dinamakan Bola Siratue? Karena dari pengelola tempat ini sendiri, saya sempat tanya, katanya tiangnya itu sebenarnya 100 tiang gitu rumah ini gitu kan, dibangun untuk rumah intinya sendiri ada 100 tiang. Cuman kalau misalnya kita menghitung ulang dari balkon depan sini sampai ke belakang sana, itu katanya totalnya ada 119. Jadi ya, tapi ada juga sih mitos-mitos yang mengatakan kalau tergantung orang. Jadi ada yang hitung nggak cukup sampai 119, bahkan cuma 116 dan segala macam. Ya itu kembali lagi sih ya. Tapi yang jelas kalau dari pengelolaan sendiri tadi sempat diomongin, katanya untuk jumlah tiangnya sendiri itu sekitar 119 tiang ya untuk rumah adat yang ini. Kalau yang di ujung sana itu seperti yang kita lihat tadi itu rumah adat Mandar. Terus di sekitarnya juga ada beberapa cottage gitu kalau misalnya teman-teman yang berkunjung ke sini dan mau nginap. Sebenarnya nggak boleh ngambil gambar ke dalam gitu ya. Kita review dari luar aja sebagiannya. Nah teman cerita, sekarang ini saya berada di bawah rumah adat Bugis Sawomario ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di belakang saya itu banyak tiang. Jadi kalau misalnya kita hitung, tapi saya nggak pernah hitung juga sih sebenarnya, karena saya cuma tanya sama yang mbak-mbak di atas tadi. Katanya memang tiang yang ada di sini itu sekitar 119 ya. Jadi bayangin rumah sebesar ini gitu kan. Kalau dari tekstur bangunannya sendiri, kayu yang digunakan
Kalau orang sini bilang, orang Bugis bilang itu namanya kayu bolong, kayu hitam. Saya juga nggak terlalu ngerti jenis kayu gitu kan, tapi memang untuk teksturnya sendiri kayu ini bisa bertahan lama. Bahkan kalau misalnya bangun rumah gitu kan dengan menggunakan kayu ini itu bisa sampai ratusan tahun rumahnya. Jadi biasanya kalau di setiap rumah Bugis, rumah adat Bugis gitu ya, warga masyarakat Bugis gitu kan, itu ada bale-bale di bawah rumah yang digunakan biasanya buat bersantai. Kalau orang Bugis sendiri hanya menyebut bale-bale ini pandrung. Jadi biasanya kalau misalnya istirahat pada siang hari, kebanyakan keluarga itu ngumpul di bawah rumah karena memang hawanya juga lebih adem ketimbang kita berada di atas rumah kalau siang hari gitu ya. Rumah adat Sao Mario dibangun di atas tanah seluas 12 hektar pada tahun 1990. Pendiri dan pemilik rumah adat Sao Mario adalah Profesor Andi Mustaripide, seorang bangsawan berasal dari Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Sopeng, yang merantau ke Minangkabau dan menjadi tokoh sukses di sana. Beliau juga pendiri sekaligus rektor dari Universitas Eka Sakti. Engkana rima belai. Ide pembangunan komplek rumah adat Sao Mario ini sebenarnya muncul saat Profesor Andi Mustaripide berkunjung ke Amerika Serikat mengikuti konferensi guru besar yang mewakili Indonesia. Saat itu Profesor Andi Mustaripide menyempatkan diri ke San Francisco. Di tempat itu, beliau takjub ada kompleks Chinatown dengan kultur yang kuat, bahkan menjadi komunitas Asia terbesar di Amerika Serikat. Dan itu yang kemudian menginspirasi Profesor Andi Mustaripide untuk membangun satu komplek rumah adat khusus untuk budaya dan culture dari Sulawesi Selatan. Indo ambo malepiku wa bokori ulau. Beberapa waktu lalu terjadi insiden kebakaran yang menghanguskan salah satu rumah adat yang ada di kompleks rumah adat Sao Mario, yaitu Rumah Adat Lontar Sao Mario. Kejadian kebakaran ini terjadi pada tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 10.52, dan menurut Camat Marioriawa Syahrani Andi Nganro, rumah adat yang terbakar bukanlah rumah adat inti yang ada di Sao Mario dan dalam keadaan kosong. Meskipun demikian, kerugian yang ditaksir akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah. Jadi teman cerita, kalau misalnya kalian yang berkunjung ke sini, untuk tiketnya sendiri itu dikenakan per orang. Jadi satu orang itu 10.000 untuk berkunjung ke tempat ini. Terus di dalam juga ada villa buat kalian yang pengen nginap di area sini. Kalau misalnya karena berkunjung ke area sini juga lumayan penginapan juga jauh kali ya, dan kota juga lumayan jauh, kota Sopeng gitu kan. Nginap di villa di kompleks ini itu biayanya macam-macam sih. Ada yang 500.000 per malam, ada yang 1 juta per malam, atau yang cuma setengah hari itu katanya per kamarnya biayanya 300.000. Jadi ya kembali ke kalian lagi sih kalau misalnya berkunjung ke sini ya. Terus selain itu juga ada rest area kayak resto dan segala macem untuk kalian beristirahat. Dan kalau menurut saya sih seru aja sih berkunjung ke tempat ini. Jadi teman cerita, untuk kompleks rumah adat sendiri yang ada di rumah adat Sao Mario ini itu ada beberapa sebenarnya mewakili budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan gitu ya. Kalau misalnya kita dari ujung sana tadi kan, itu adalah rumah adat Bugis Sao Mario. Terus kemudian rumah adat Mandar. Terus ada juga rumah adat Makassar Balak Mario, dan yang di belakang saya ini adalah rumah adat Tongkonan. Jadi rumah adat suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan.
Nah teman cerita, itu tadi jalan-jalan saya ke Sao Mario, rumah adat Sao Mario yang ada di Batu-Batu Sopeng ya. Tadi kalian juga lihat beberapa tempat atau rumah adat gitu ya. Ada beberapa yang memang nggak bisa dimasukin karena mungkin kosong ataupun yang tinggal di situ adalah pengelola dari tempat ini. Tadi saya sempat masuk ke rumah adat Bugis Sao Mario yang ada di sana itu, sama Tongkonan yang rumah adat Toraja. Dan yang pasti buat kalian yang berkunjung ke Sulawesi Selatan, jangan lupa mampir ke Sopeng, ke tempat ini. Kayaknya buat kalian yang suka fotografi, yang suka hunting foto, cocok banget di sini. Dan yang pasti jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, comment, dan share, dan tonton terus channel YouTube saya dan nantikan vlog saya berikutnya. Bye bye.